Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kayak beginilah kalau seseorang itu kurang update atau kurang banyak membaca buku, sehingga apa-apa yang terjadi langsung bertindak seenaknya. Memang tidak ada salahnya kalau bertanya, tetapi hal-hal yang terjadi di luar sana lalu kita yang kepanasan di sini, bahkan kalian hendak membuat sesuatu yang merugikan banyak orang dengan kesombongan dan kearoganan kalian beragama, maka apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini merupakan hal yang harus kalian pikirkan. Mari kita lihat videonya teman-teman dan kita berikan tanggapan terkait apa yang sedang kita bahas. Ya akhi, ormas kecil kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Tahu-tahu begitu sekarang Hamas melakukan perlawanan, semua menyalahkan Hamas. Enggak, Hamas tidak salah. Hamas sudah betul. Saudara, lah Hamas nggak main-main. Hamas ini bukan kaleng-kaleng. Hamas ini bukan baru kemarin mereka jihad. Hamas ini bukan didikan sembarang ulama, didikan Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala, ya ikhwan. Didikan seorang ulama yang luar biasa, yang ucapan dengan perbuatannya seiring sejalan. Ulama da'i yang mujahid di ardi Filistin. Tolong da'i-da'i, kalau yang nggak ngerti soal Palestina jangan sembarangan bicara, ya ikhwan. Dan dengan Palestina ini kita ingat pesan Nabi alaihi salatu wasalam, malam yahtam bi umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin, dia tidak termasuk daripada golongan orang kaum muslimin tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun beredar fatwa. Jadi beberapa tahun cukup lama, ya ikhwan, itu di Timur Tengah sana ada keluar fatwa, saudara, dari kalangan Wahabi. Saya lupa namanya, ya ikhwan. Mereka memfatwakan bahwa bangsa Palestina wajib hijrah, meninggalkan Palestina agar tidak menjadi korban kebiadaban daripada Israel, saudara. Nah, ini fatwa. Fatwa bisa benar, bisa salah, ya ikhwan. Sahibul fatwa kita hormati sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim, ya ikhwan. Tapi fatwa ini, saudara, jangan kemudian saat ini dipropagandakan, dijadikan dalil untuk menyalah-nyalahkan bangsa Palestina. Bangsa Palestina salah sendiri itu, siapa suruh persenjataan gak kuat kok ngelawan, siapa suruh nyerang duluan, siapa suruh itu bangsa Palestina tuh tinggal di sana, hijrah. Nah, mereka pakai dalil dulu Nabi hijrah dari Mekah. Nah, begitu diganggu di Mekah nggak kuat, nggak tahan, banyak para sahabat yang udah nggak kuat, nggak tahan. Kalau Nabi kuat, Nabi tahan, ya ikhwan. Nah, Nabi hanya tinggal menunggu perintah Allah. Kalau Nabi nggak diperintahkan Allah, Nabi nggak bakal hijrah. Nah, tapi para sahabat ini banyak nggak tahan, penderitaan, disiksa, ya ikhwan, sedemikian rupa, belum lagi yang dibunuh. Nah, akhirnya Nabi hijrah, ini dijadikan dalil. Nah, jadi Nabi sahabatnya banyak disiksa, menderita, hijrah. Pertama sahabatnya dihijrahkan ke Habasyah, kedua dihijrahkan ke Madinah, dan seterusnya. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka, ya ikhwan. Nah, sehingga akhirnya di Indonesia ini muncul ada da'i-da'i yang terang-terangan menyalahkan bangsa Palestina, menyalahkan Hamas, menyalahkan mujahidin, saudara. Jadi bahkan dalam hal ini membenarkan Israel. Karena Israel dianggap tuh bela diri. Israel itu dianggap hanya bereaksi. Nah, pemikiran dan sikap semacam ini sangat berbahaya, ya ikhwan. Nah, jadi dia lupa, ya ikhwan. Nah, ada yang hal-hal yang dia lupakan. Ya, Nabi dulu hijrah. Tapi satu hal yang mesti dicatat, hijrah atau tidak hijrahnya Nabi adalah perintah Allah. Nabi berhubungan langsung dengan Allah. Nabi menerima wahyu dari Allah. Allah perintahkan hijrah. Kalau Allah perintahkan nggak hijrah, Nabi nggak hijrah. Yang kedua, selama di Mekah nggak ada perintah. Kalau Nabi itu mesti perang melawan orang kafir Quraisy. Andai kata saat di Mekah ada perintah jihad, Nabi bakal jihad sahabat di Mekah, ya ikhwan. Nggak ada perintah jihad. Perintah jihad itu baru datang setelah Nabi hijrah, saudara. Tapi sungguh pun begitu, di Mekah bukan nggak ada perlawanan. Beberapa kali umat Islam melawan. Nah, contohnya pada saat Nabi dikepung mau dibunuh, pemuda-pemuda Bani Hashim dan Bani Muthalib kumpul, bawa pedang semua, ratusan pemuda jaga rumah Nabi, ya ikhwan. Ditantang orang-orang kafir. Dan menariknya saat itu Bani Hashim dan Bani Muthalib yang muslim maupun yang kafir bersatu bela Nabi.
Nah, sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang lain mundur. Jadi beberapa kali kejadian ya, kawan. Nah, begitu juga pada saat saudara bagaimana Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib, dia hantam, dia pukul itu Abu Jahal depan Ka'bah. Itu perlawanan. Siapa bilang nggak melawan ya, kawan? Nah, bagaimana Sayyidina Umar kemudian begitu mau hijrah ditantang itu, siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, tunggu saya di pintu gerbang Mekah. Nah, saya mau hijrah, siapa yang menghalangi? Nah, jadi masing-masing orang ini ada yang berani, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang nggak punya keberanian, saudara, beragam. Tapi bukan mereka nggak melawan. Nah, kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan hartanya, saudara, dikit-dikit beli budak, dikit-dikit beli budak, dikit-dikit beli budak, dibebasin itu budak. Itu jihad juga, memerdekakan umat Islam daripada perbudakan. Jadi bukan nggak ada perlawanan, karena saat itu perintah dari Allahnya yaitu merdekakan budak, saudara, itu perintahnya. Nah, memberi makan anak yatim dan lain sebagainya. Perintah jihad belum ada. Kalau sudah ada perintah jihad, yakin Nabi berjihad di kota Mekah ya, kuat. Tapi memang, saudara, fatwa tadi boleh saja kita jadikan dalil untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lemah. Mungkin yang nggak tahan serangan Israel, kalau mereka mau keluar silakan. Jangan diharamkan juga mereka hijrah. Jangan diwajibkan mereka hijrah, jangan juga mereka diharamkan. Karena nggak semua orang juga mampu untuk menahan serangan begitu, saudara. Nah, itu yang kedua yang ingin saya ingatkan. Jangan diharamkan. Kalau memang ada bangsa Palestina yang mau berhijrah ke negeri lain, silakan. Dia nggak mampu di negerinya, mau bilang apa? Dan ada bangsa Palestina yang sekarang hidup di Saudi, hidup di Yordan, hidup di Mesir, banyak. Jumlahnya jutaan orang ya, Pak. Yang tinggal sudah terusir dari Palestina ya, Pak. Tapi ada juga bangsa Palestina yang tetap ingin bertahan di negerinya. Nah, jadi yang bertahan benar, yang hijrah juga benar. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi jangan kita nyalahkan yang hijrah, jangan juga nyalahkan yang tidak hijrah. Kira-kira jelas tidak? Nah, kemudian baik, berikutnya lagi, saudara. Kita bicara hijrah sekarang. Apakah bangsa Palestina yang hijrah itu sudah bahagia? Enggak juga kok. Banyak mereka sekarang hidup di negeri lain, akhirnya berurusan soal imigrasi, berurusan soal kewarganegaraan, berurusan soal sulitnya mencari kerja. Bahkan saat ini banyak pengungsi Palestina, saudara, kewarganegaraannya nggak jelas, hidup di pengungsian banyak. Siapa bilang mereka nggak berhijrah? Bahkan dulu mereka hijrah. Punya ada perkemahan di Lebanon Selatan namanya Sabra dan Kastila, saudara, antara Lebanon sama Syria. Itu masuk pasukan Israel, dibantai semua. Sudah hijrah, jadi pengungsi, tinggal di tempat pengungsian, dibunuh sama Israel. Jadi jaminan apa kalau hijrah nggak dibunuh sama Israel? Jaminan apa kalau mereka keluar dari Palestina nggak dikejar? Buktinya kemarin Israel mengumumkan, nah, bagi mereka yang mau selamat di Gaza sebelah utara, supaya pindah ke Gaza Selatan. Di selatan mereka nggak bakal diganggu. Rame-rame nih orang kampung, saudara, bikin barangnya, bawa ke atas, rame-rame mau pindah ke selatan. Di jalanan dibom, puluhan mati. Nah, jadi yang mengatakan mereka wajib hijrah, saudara, juga mesti memikirkan mereka hijrah kemana. Siapa yang pelihara mereka? Siapa yang jamin hidup mereka? Apakah yang mengeluarkan fatwa yang mau jamin hidup mereka? Apa sekarang dia mengatakan wajib hijrah? Apa dia sudah sediakan tempat untuk Palestina ini berhijrah? Hijrah kemana? Mau lompat ke Mesir aja ditutup kok perbatasan. Anda tahu kemarin Presiden Sisi bilang apa? Nah, bilang itu orang-orang Gaza itu ditaruh aja di gurun, supaya nggak jadi korban serangan Israel. Nanti kalau serangan udah reda, gencatan senjata, baru balik lagi. Itu presiden yang bicara. Kenapa presiden nggak mengatakan sini bangsa Palestina istirahat dulu di Mesir? Kan bisa, saudara. Ini dunia Arab ini, saudara, dan dunia Islam lainnya, saudara, untuk menerima pengungsi itu nggak gampang. Ada peraturannya. Pengungsi Rohingya berbulan-bulan terombang-ambing di laut, yang kecebur, yang mati, yang jadi bangkai, saudara. Begitu sampai turun ke Aceh, apa kita urus? FPI berbulan-bulan dulu di Aceh demo soal ini ya, demo. Kita minta pemerintah terima mereka, rawat mereka, beri kerja mereka, kasih rumah mereka, ribut dulu. Nah, begitu ribut, baru mereka diterima. Alasannya tunggu keputusan PBB. Karena kan di PBB kan ada urusan-urusan pengungsian ya, nah, lalu kalau PBB nggak mau tahu, terus kita nggak mau tahu juga. Nah, sampai mereka ditangkep-tangkepin. Gak gampang ngurus pengungsi, saudara. Nah, siapa mau nampung itu Palestina sekian juta orang? Negara Arab mana mau nampung mereka? Nah, jadi jangan sembarangan bilang hijrah. Kita tidak anti hijrah. Hijrah solusi bagi siapa? Bagi yang ghair muqatilin ya, ikhwah. Yang ghair muqatilin, bagi perempuan, bagi orang tua, bagi orang yang sakit, bagi anak-anak yang nggak bisa perang ya. Tapi bagi muqatilin, bagi pemuda-pemuda yang bisa perang, hijrah belum tentu pilihan terbaik, saudara. Bisa jadi justru kita pilihan terbaik mereka, saudara. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Jadi tolong dai-dai, kalau yang nggak ngerti soal Palestina jangan sembarangan bicara ya, ikhwah. Beberapa tahun yang lalu saat saya ada di Mekah, saya sempat terbang ke Turki, ada muktamar waktu itu. Habib Hanif hadir di Turki, konferensi tentang Palestina. Saya sengaja saat itu saya nggak hadir karena saya masih tinggal di Saudi.
Saya tinggal di Saudi, tidak boleh terlalu menyolok. Saya melakukan kegiatan politik internasional. Nanti akan mengganggu kenyamanan saya tinggal di Saudi. Tapi waktu selesai konferensi, saya ketemu beberapa ulama dan tokoh-tokoh Hamas yang ada di Turki, di Istanbul. Ada yang menarik. Nah, salah satu pimpinan mereka, Abah lupa, siapa namanya syekhnya, mufti mereka. Ada satu syekh, lupa namanya. Dia nanya, dia bilang, Habib Rizik, ma'ro'yuk. Bagaimana pendapat Anda tentang fatwa Gordowi yang mengharamkan ziarah Aqsa? Nah, dulu 20 tahun yang lalu, Syekh Gordowi itu mengeluarkan fatwa haram untuk ziarah ke Al-Aqsa. Dan ana termasuk yang mendukung fatwa itu. Ketika itu, saudara, ketika itu. Dan ketika itu Hamas juga termasuk pendukung daripada fatwa tersebut, saudara. Kenapa? Karena dulu setiap orang yang masuk ke Al-Aqsa itu di perbatasan, mereka diberikan visa oleh Israel dan harus bayar ke Israel. Jadi makin banyak yang masuk, makin banyak income pemasukan buat Israel. Nah, duit yang didapat dari para penziarah tadi buat beli senjata, buat bunuhin orang Islam di Palestina. Itu fakta. Nah, makanya Syekh Yusuf melihat, kalau begitu jangan dikasih. Ini Israel, 1 sen pun jangan dikasih. Jadi beliau berfatwa sedemikian rupa, jangan kunjungi itu Aqsa. Karena itu bisa memberikan keuntungan bagi Israel, saudara. Itu 20 tahun lalu. Tapi kemudian kan perlawanan bangsa Palestina terhadap Israel ini kan berkembang. Makin lama makin luar biasa, makin lama makin canggih, makin lama strateginya makin hebat, saudara. Nah, maka itu kemarin begitu saya ditanya, saya sampaikan kepada mereka 20 tahun yang lalu saya setuju dengan fatwa tadi. Tapi hari ini saya nggak setuju. Nah, kenapa nggak setuju? Kita katakan mestinya hari ini umat Islam harus makin banyak yang datang ke Aqsa. Makin jutaan orang datang ke Aqsa, kita makin menunjukkan identitas kalau Aqsa ini milik kita. Tapi kalau orang-orang dari luar Palestina nggak masuk untuk ziarah ke Aqsa, nanti orang merasa Aqsa itu cuma milik bangsa Palestina. Enggak, Aqsa itu milik kita. Nah, kalau perlu nanti orang-orang dari mana-mana negeri datang ke Aqsa, demo di Aqsa, minta Aqsa dimerdekakan. Nah, seperti dulu Iran waktu bikin haji, itu di Mekah mereka demo. Mereka demo menentang pemerintah Saudi. Saya nggak ikut campur urusan politik antara Iran dengan Saudi. Tapi saya berharap demo begitu itu bukan di Mekah, tapi di Quds, saudara. Di Aqsa, bayangkan kalau nanti ada 100.000 rombongan penziarah Indonesia demo depan Aqsa, minta Aqsa itu dilepaskan dari kekuasaan Israel. Israel nggak bakal sembarangan berani nembak. Ini bukan bangsa Palestina, saudara. Berurusan nembak, berurusan sama negara Indonesia. Nanti dari Iran datang lagi ke Al-Aqsa, saudara. 100.000 orang demo di sana, saudara. Minta Aqsa itu dilepas ke negeri kaum muslimin. Itu akan menjadi satu negosiasi, akan menjadi satu tekanan politik. Itu yang akan membuat saudara Israel maupun Amerika dan sekutunya itu akan berpikir 1000 kali untuk tidak melepaskan Aqsa, saudara. Saya sampaikan perlu. Saya bilang sekarang ini perlu, kalau perlu setiap travel, saudara, setiap travel itu kalau bikin umroh langsung juga ke Aqsa. Umroh ziarah Madinah, ziarah Aqsa. Umroh ziarah Madinah, ziarah Aqsa. Semua umat Islam sedunia harus dibiasakan seperti itu. Apalagi musim haji. Kalau perlu habis haji setiap negara ziarah Aqsa. Apa enggak kalang kabut itu Israel? Kalau datang jutaan orang datang ke sana, ya Pak, kalang kabut secara politik itu tekanan, saudara. Itu yang Israel takut. Nah, dulu kita nggak berpikir Israel takut itu. 20 tahun yang lalu waktu Yusuf Gordowi mengeluarkan fatwa. Tapi kan dari 20 tahun itu kita belajar. Oh, ternyata Israel kalau banyak penziarah takut. Oh, ternyata orang mau ziarah ke sana dibatasi betul. Oh, ternyata orang ziarah itu semua diawasi oleh Israel. Oh, ternyata ini membuat Israel tidak nyaman. Oh, ternyata kalau makin banyak yang ziarah, orang akan makin punya perhatian kepada Aqsa. Nah, setelah kita pelajari, ya, hari ini kalau perlu, saudara, umat Islam seluruh dunia gerakan ziarah Aqsa. Di Aqsa, suarakan Aqsa itu milik kita semua, ya, Pak. Nah, ternyata waktu saya ngobrol dengan Syekh apa itu, coba nanti cari namanya. Dia katakan, Habib Rizik, itu yang kita mau saat ini. Nah, saya berharap berarti apa yang Habib sampaikan kita sudah sama. Sebetulnya dia mau ngomong gitu dari awal sudah sama. Nah, jadi kita berharap nanti dari Indonesia itu digalakkan ziarah ke Aqsa, ziarah ke Aqsa, ziarah ke Aqsa. Nah, lama-lama kan bukan Aqsa aja yang bisa kita buka, ziarah ke Aqsa, ziarah ke Jenin, ziarah ke Gaza, ziarah ke tempat-tempat lainnya, saudara. Gaza itu penjara terbuka. Dia itu panjangnya kalau di Jakarta pinggir laut sekitar dari Tanjung Priok sampai Kerawang, ya, Pak. Panjangnya dari Tanjung Priok sampai Kerawang, itu panjangnya dari atas ke bawah, kurang lebih. Ini Gaza. Lebarnya itu sekitar dari Tanjung Priok sana sampai daerah-daerah Kemayoran, saudara, proklamasi. Atau kemari lagi. Nggak jauh, saudara. Nah, itu semua dikepung. Semua dibuat tembok tinggi, saudara. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Ini namanya penjara terbuka, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana. Ditutup semua.
Hanya diberikan pintu masuk ke Israel, karena Israel menganggap itu Gaza bagian dari negara dia. Bangsa Palestina dianggap numpang semua. Terus satu pintu lagi di Rafah, saudara, yang berbatasan dengan Mesir. Dan itu pun ditutup oleh Mesir. Jadi ini penjara terbuka, anak-anak mereka nggak bisa keluar, perempuan mereka nggak bisa keluar, orang negeri mereka nggak bisa keluar, saudara. Nah, jadi ini di penjara semacam ini selama 75 tahun. Nah, sekarang mereka disuruh pergi. Nah, kalau mereka pergi, semua hijrah itu yang Israel mau, saudara. Ini bangsa Palestina kalau semua mau bubar, ada mau tinggal di Australia, tinggal di Amerika, tinggal di Saudi, tinggal di Mesir, dibayarin sama Israel ya kawan, suruh keluar semua. Mereka mau bayar. Karena memang mereka mengambil itu negeri. Israel ini pendatang dan penjajah. Nggak ada sejengkal pun tidak ada tanah Israel di bumi Palestina ya kawan. Bumi Palestina hanya untuk bangsa Palestina ya kawan. Nggak ada bumi Palestina buat Israel. Nah, jadi ini justru kita mestinya terima kasih kepada mereka. Kita terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza ya sya'ab Filistin. Terima kasih, ashkurukum ala khidmatikum lillah wa li rasulih. Mestinya kita terima kasih kepada mereka. Mereka jaga Al-Aqsa, mereka jaga keselamatan bumi Palestina, mereka yang melakukan peperangan, saudara, melawan Israel. Nah, maka itu di sini saya hanya bisa katakan sebelum kita tutup ya ikhwan, bahwa mujahidin Palestina dan Al-Aqsa, saudara, ini sebetulnya pertama sudah mengajarkan kepada kita semua umat Islam sedunia tentang mada ahamiyatil jihad, tentang berapa hebatnya peranan daripada jihad. Jadi dengan adanya perjuangan di Al-Aqsa mengajarkan kepada kita tentang pentingnya jihad. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Aqsa ini juga memberikan informasi kepada kita betapa biadabnya Israel. Selama ini kita hanya baca Quran, Israel begini dan Israel begitu. Israel melakukan ini, Israel melakukan itu. Selama ini kita cuma baca Quran, baca hadis betapa biadabnya Israel membunuh para nabi, mengejar-ngejar orang solihin. Nah, dengan adanya Al-Aqsa saat ini ditunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran benar. Mereka adalah bangsa ya al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai. Kenapa sampai dimurkai? Kenapa sampai masuk di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah? Kenapa sampai tiap hari kita baca itu ayat, kita diingatkan ini maghdub alaihim, ini maghdub alaihim, ini maghdub alaihim. Sekarang Allah pertontonkan kepada kita, ini kebiadaban mereka. Dahsyat kebiadaban mereka, mereka bunuh anak-anak, mereka bom rumah sakit, mereka tahu itu rumah sakit, mereka bom, dokternya meninggal, perawatnya meninggal, anak kecilnya meninggal. Sekarang 56-60% dari seluruh yang meninggal dunia adalah anak-anak dan perempuan. Biadab, saudara, seluruh dunia melihat itu, masyarakat seluruh dunia tunjuk Israel biadab. Hanya pemerintahnya aja, ya mereka yang bela-bela Israel. Amerika bela Israel, tapi rakyatnya kita lihat di New York, di Los Angeles, saudara, di mana-mana ratusan ribu demo mereka bela Palestina. Kenapa? Terbuka mata mereka, ini memang biadab. Jadi Aqsa mengajarkan kita tentang pentingnya jihad dan membuka mata kita betapa dahsyatnya kebiadaban daripada bangsa Israel sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Aqsa juga menunjukkan kepada kita betapa bersatunya para pemimpin-pemimpin kufar di dunia. Mereka saling bela satu sama lain ya, mereka saling melindungi padahal mereka tahu Israel ini salah. Mereka bela, mereka lindungi. Kelihatan nggak punya malu. Amerika tanpa punya malu, saudara, dia bela habis-habisan walaupun Israel salah, dia benarkan. Jadi kita dipertontonkan, dia tuh orang-orang yang nggak punya malu, yang katanya menghargai demokrasi, yang katanya menghargai hak asasi manusia, omong kosong, saudara. Hak asasi manusia yang mana yang mereka sedang perjuangkan? Bohong semuanya, saudara. Allah pertontonkan lewat Al-Aqsa ya. Kemudian yang berikutnya, melalui Al-Aqsa ini, saudara, kita bisa lihat mana muslim yang peduli, mana muslim yang nggak peduli ya, mana mukmin, mana munafik, semua kelihatan ya, mana pejuang, mana petundang, semua kelihatan ya. Masya Allah, luar biasa. Al-Aqsa memberikan informasi kepada kita tentang hal-hal yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian di luar itu semua, Al-Aqsa juga mengingatkan kepada kita, saudara. Nah, kenapa kok yang Allah takdirkan Al-Aqsa ya, kenapa bukan masjid-masjid yang lain, saudara? Kan banyak masjid di dunia. Nah, karena Al-Aqsa adalah masjid ketiga termulia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, saudara. Allah tunjukkan ini masjid yang pernah didatangi oleh Nabi, masjid Isra Mi'rajnya Nabi, saudara, masjid para anbiya, masjid yang Allah katakan dalam Al-Quran ini ardul mubarakah, saudara. Barakna lahu, ini barakna haulah, ini yang Allah berkahi sekitarnya, saudara. Nah, kenapa harus ini yang terjadi, saudara? Untuk menjadi cambuk buat kita semua dengan mengingat Aqsa agar kita bersaudara, kita bersatu, padu, gotong royong, saling bantu, bisa bantu-bantu, nggak bisa bantu apapun, masih bisa berdoa kita. Nggak mau doa, diam, tutup mulut, jangan bicara tentang Palestina kalau Anda nggak paham ya. Apalagi sedih saya waktu ada mengatakan kalau ada mengumpulkan bantuan buat Palestina, kirim dana, bohong itu semua. Itu nggak sampai itu, kecuali yang hanya lewat pemerintah saja sampai. Kalau kau nggak tahu tentang perjuangan Palestina, jangan sembarangan ngomong, diam.
Diam. Tutup mulut. Apa buta matanya? Dari mana itu kita bangun rumah sakit Indonesia di Gaza ya, Pak? Bisa dibangun. Itu hasilnya kerek di mimbar-mimbar. Saudara, sampai dapat miliaran, sampai berdiri itu rumah sakit tanpa 1 sen pun bantuan pemerintah Indonesia. Nggak ada. Berdiri rumah sakitnya. Wah, sekarang menangani para korban di Palestina, saudara. Tiap hari ribuan korban sekarang ada di rumah sakit kita ya, Pak. Bantuan pemerintah enggak, pemerintah yang bangun enggak, yang bangun rakyat Indonesia, patungan rame-rame, dikoordinir sama Mercy, saudara, sama FPI, saudara. Bisa kita bangun. Siapa bilang kita nggak bisa bangun? Siapa bilang bantuan itu nggak sampai, saudara? Siapa bilang nggak sampai? Kalau yang namanya negara perang, saudara, jangankan bahan bangunan, jangankan bahan pakaian atau makanan, senjata bisa masuk, saudara. Nah, jadi kalau bukan orang lapangan, tutup mulu. Negara kalau lagi perang, senjata bisa masuk nggak? Itu Hamas dari mana dapat senjatanya? Senjata canggih didapat ya, kawan. Bisa masuk. Nah, tapi saudara, nggak boleh semua orang tahu dong bagaimana caranya. Kan nggak boleh. Masa semua orang dikasih tahu, oh caranya begini, oh masukinnya dari sini. Ya bunuh diri dong. Nah, makanya kalau ada ustadz yang nggak tahu, dia. Termasuk antum di sini semua, saudara. Anda mau kasih nasihat satu, kalau kita nggak tahu, kita nanya dari mana, jangan curiga. Wah, ini senjatanya pasti dari Israel juga nih. Wah, ini semuanya buatan Israel nih. Ini Hamas ini buatan Amerika sebetulnya. Suruh mancing-mancing Israel biar Israel bunuh bangsa Palestina. Astagfirullahaladzim. Udah nggak tahu, fitnah lagi, saudara. Jaga mulut. Tidak mau bantu, diam. Tidak tahu, diam. Biarkan kami yang berjuang. Jangan sembarangan ya, kawan. Bantuan kami tiap saat bisa masuk. Walaupun semua ditutup di Palestina ya, kawan. Uang bisa masuk, cek bisa masuk, saudara, bisa. Bisa, bantuan-bantuan lain bisa masuk. Bagaimana cara masuk? Itu nggak boleh dijelaskan kepada sembarang orang. Nah, yang penting Anda lihat bagaimana bangsa Palestina dari sana, saudara, Anda lihat mereka kibar bendera Indonesia. Mereka kalau lagi 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, mereka bikin peringatan di sana, bikin perlombaan, nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa mereka begitu sayang sama bangsa Indonesia? Karena dari Indonesia mengalir bantuan yang tidak henti-henti, saudara. Tidak henti-henti, dari macam-macam ormas, saudara. Dari pokoknya semua ormas, nggak lagi saya sebutkan, saudara. Ada ustadz-ustadz yang ngumpulin duit dapat 30 miliar kirim, ada yang dapat 20 miliar kirim, ada yang dapat 40 miliar kirim ya, ikhwah. Banyak ustadz-ustadz kita yang berjuang. Nah, ada memang ustadz-ustadz kita yang nggak tahu. Nah, udah nggak tahu tapi sok tahu. Nah, ini yang bahaya ya, ikhwah. Nah, ini jadi sekali lagi saya minta tolong jangan sembarangan untuk bicara tentang Palestina. Palestina butuh kita bantu. Akhirnya sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan kepada semua siapa saja yang mendengar apa yang saya sampaikan pada hari ini, kalau Anda punya jalan untuk membantu Palestina, atau kalau Anda punya jalan untuk masuk ke Palestina dan berjuang jihad bersama bangsa Palestina, kerjakan ya, kawan. Kerjakan, berangkat mau sendiri-sendiri, berdua, bertiga, berangkat ya, kawan. Jangan lagi nunggu izin ini, nunggu izin itu, enggak. Kalau Anda punya jalan, berangkat. Nah, pengertian punya jalan di sini berarti Anda cukup bekal, Anda punya keberanian, Anda punya keterampilan, Anda bisa menghadapi suasana seperti yang terjadi di Gaza saat ini. Silakan berangkat. Nggak perlu ngomong sama pemerintah. Nanti ngomong sama pemerintah nggak berangkat malah ditangkap lagi ya, Pak. Nanti dituduh radikal, dituduh teroris. Nggak apa-apa, berangkat. Bismillah. Yang bisa berangkat. Yang bisa berjihad. Yang bisa kirim bantuan, kirim. Yang bisa berdoa, zikir tiap malam, doa, zikir. Bantu saudara kita yang ada di sana ya, Pak. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Dan doakan ya, Pak. Doakan biar Hamas dan seluruh faksi-faksi jihad di sana, bukan Hamas saja. Di sana ada Syariah Al-Quds, ada Al-Ghassam, di sana juga ada Jihadul Islam, di sana juga ada Hizbullah, di sana juga ada faksi-faksi lainnya ya, ikhwan. Semuanya kita doakan. Nah, alhamdulillah hari ini semua faksi mujahidin, yang Sunni, yang Syiah, saudara, yang Salafi, saudara, yang Sufi, semua jadi satu di Palestina. Nggak ada mereka gontok-gontokan satu sama lain, nggak ada. Mereka jadi satu semua lawan satu musuh, yaitu Israel dan sekutunya. Nah, ini patut kita syukuri. Artinya ini pelajaran buat kita. Aqsa telah menyatukan semua faksi yang ada di sana. Maka itu Aqsa juga harus menyatukan kita semua yang ada di sini. Insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Bantu terus ya, kawan. Nggak usah khawatir. Bantuan Anda 1 sen sekalipun sampai ke Gaza. Nggak usah khawatir. Sampai ya, kawan. Nggak ada yang nggak sampai. Bersyukur. Alhamdulillah bangsa Gaza nggak mau hijrah. Saya bersyukur. Saya nggak mengharamkan mereka hijrah. Saudara, nggak. Saya nggak mengharamkan. Saudara, saya takut kalau saya mengharamkan mereka hijrah, nanti saya menjadi penyebab orang-orang yang menjadi korban yang sebetulnya kalau mereka bisa hijrah dalam hitungan mereka bisa selamat. Saya nggak mau dipersalahkan gitu, enggak. Kita nggak menyalahkan yang hijrah, tapi kita juga tidak mewajibkan mereka hijrah. Kita mensyukuri kalau bangsa Palestina nggak mau hijrah, saudara. Kalau bangsa Palestina semua hijrah, Aqsa selesai.
Kalau dari 75 tahun mereka waktu itu hijrah, Aqsa sudah berubah jadi Haikal Sulaiman. Aqsa sudah dirubuhin. Aqsa sudah jadi sinagog. Aqsa sudah jadi makbatnya Israel. Israel tuh pengen rubuhin Aqsa, mereka pengen bikin Haikal Sulaiman, sinagog tempat ibadah mereka. Tapi karena ada perlawanan, mereka nggak pernah jadi ya, Pak. Terus ada perlawanan, apalagi banyak yang ziarah. Makin banyak yang ziarah, mereka makin takut. Ini bangsa penakut. Israel ini bangsa penakut, saudara. Kalau mereka berani, dari kemarin pasukan darat mereka sudah masuk Gaza. Sampai hari ini nggak berani pasukan daratnya masuk ya, Pak. Enggak, mereka cuma banci, nyerang dari udara, tembakan rudal, yang ditembak rumah warga, yang ditembak rumah sakit, sekolah-sekolah, biadab, pengecut. Saudara, kalau mereka berani serang lewat darat. Gaza akan jadi kuburan bagi tentara Israel maupun tentara Amerika kalau mereka berani perang lewat darat ya, Pak. Nah, Hamas nggak main-main. Hamas ini bukan kaleng-kaleng. Hamas ini bukan baru kemarin mereka jihad. Hamas ini bukan didikan sembarang ulama. Didikan Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala ya, Pak. Didikan seorang ulama yang luar biasa, yang ucapan dengan perbuatannya seiring segala. Ulama da'i yang mujahid di ardi Filistin. Enggak, bukan main-main. Hamas ini berani ngobarkan perang nggak sembarangan ya, Pak. Jadi jangan bilang kemarin itu kan Hamas yang nyerang duluan. Israel nyerang dari 75 tahun yang lalu. Jangan kemudian cerita Hamas nyerang baru kemarin. Saudara, Israel ini sudah menyerang ribuan kali. Kita bisa lihat, lagi damai aja, lagi nggak perang. Berapa orang tua kita tiap hari, saudara, ibu-ibu dibanting, perempuan digebuk, anak-anak ditangkepi. Kalau mereka sudah tangkap seenaknya, saudara, anak-anak mereka tangkap nanti 20 tahun baru dibebaskan. Apa? Kemudian dunia nggak bisa apa-apa, dunia semua diam. Tahu-tahu begitu sekarang Hamas melakukan perlawanan, semua menyalahkan Hamas. Enggak, Hamas tidak salah. Hamas sudah betul. Saudara, yang salah kita. Kenapa selama ini kita membiarkan Al-Aqsa dijajah? Kenapa umat Islam di dunia selama ini lemah, tidak berdaya, duduk berpangku tangan, nggak mampu untuk mengerahkan bala tentaranya, hantam Israel, rebut Al-Aqsa? Kita yang salah, bukan Hamas yang salah. Saudara, kita di seluruh dunia, kepala-kepala negara Islam, kepala-kepala negara Arab, raja-raja, emir-emir, sultan-sultan, presiden-presiden, perdana menteri, mana? Sampai hari ini, saudara, mereka hanya bisa mengecam. Kalau cuma mengecam, saudara, rakyat biasa juga bisa. Yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar mengecam. Siapkan tentara, siapkan senjata, kirim semua ke Gaza. Kirim itu tentara, bisa lewat Syria, bisa lewat Jordan, bisa lewat Lebanon, bisa lewat Mesir. Kepung Israel. Saya yakin kalau seluruh dunia Islam dan seluruh dunia Arab bersatu, saudara, nggak lebih dari 7 hari selesai soal Aqsa. Astagfirullahaladzim. Pantas. Sekali lagi saya katakan, pantas. Dulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi saat ingin merebut Al-Masjidil Aqsa, yang pertama kali diserang kerajaan-kerajaan kecil Islam, saudara. Raja-raja di Arab, di Yaman, di Mesir, di mana tempat diserbu oleh Sultan Al-Ayyubi. Kenapa beliau serbu? Ini raja-raja kecil ini. Ini sultan-sultan kecil ini yang gak bersatu, yang membuat Inggris dan Eropa bisa menjajah dan merebut Al-Aqsa. Akhirnya apa? Sultan Salahuddin kerahkan tentaranya, ditaklukkan itu semua kerajaan-kerajaan, saudara. Dari mulai Mesirnya, Yamannya, Turkinya, semua, saudara. Nah, begitu semua takluk, baru Sultan Salahuddin Ayyubi merebut Al-Aqsa. Sebentar, selesai. Dikepung itu Al-Aqsa oleh pasukan Sultan Salahuddin Ayyubi, saudara. Jangan-jangan Mahdi besok begitu juga, saudara. Dia serbu juga tuh satu-satu tuh negara-negara Islam yang nggak peduli, negara-negara Arab yang nggak peduli. Bisa jadi itu dulu yang diserbu oleh Imam Mahdi, disatuin, baru rebut Al-Aqsa, saudara. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, saudara. Karena kita di Indonesia ini nggak bisa apa-apa. Kita mau bikin apa? Paling-paling yang kita bisa kirim bantuan, kirim obat, kirim ini, kirim itu. Kalau kita mau kirim laskar, nggak diizinkan pemerintah. FPI ini sudah puluhan kali buka pendaftaran mujahidin ke Palestina. Puluhan kali kita buka. Dan setiap kita buka puluhan ribu yang daftar, ya, Pak. Terakhir tahun 2003 kita daftar 60.000 anak muda Indonesia daftar jadi mujahid untuk ke Palestina. Nggak diizinkan sama pemerintah. Minimal kalau Indonesia nggak mau kirim tentara ke Palestina, tutup mata lah. Biarkan para pemuda berangkat ke sana untuk berjihad, ya, Pak. Ini udah tentara kita nggak dikirim, nggak ikut jihad, nggak kirim senjata. Kita mau jihad dihalangi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan Allah beri kemenangan kepada Palestina. Allah beri kemenangan dan Al-Aqsa agar merdeka. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi mu'jizatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi sirri asraril Fatihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini terkait apa yang terjadi di luar sana. Teman-teman, kalau kita menyimak dan tidak perlu lagi kita meragukan ilmu pengetahuan bahkan ceramah-ceramah dari sang profesor tersebut. Di saat yang sama ada banyak orang yang apa-apa langsung boikot, apa-apa langsung melaksanakan hal-hal yang bisa saja merugikan banyak orang tanpa tidak disadari bahwa
mereka sedang memakai hasil dari produk pikiran, pencarian ilmu dari orang yang mereka anggap berbeda dari teman-teman yang selalu pengen memboikot tersebut. Nah teman-teman, apa yang perlu diboikot gitu ya? Antara konflik Israel Palestina, tepatnya dengan Hamas, teman-teman. Lalu kenapa kok memboikot produk-produk Israel gitu ya? Sungguh sangat disayangkan. Maka jawaban dari profesor tersebut yang telak sekali. Kenapa telak sekali? Ya kalau memang mau diboikot, boikot semua sekaligus gitu ya, apa saja gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Palestina itu pun dihidupi oleh Israel, didukung, disokong oleh bangsa Israel di dalam kelistrikan, air, dan berbagai macam bantuan pun diberikan kepada Palestina. Lalu kenapa bangsa Indonesia, kenapa orang-orang di Indonesia ini begitu panas sehingga apa-apa langsung boikot, apa-apa langsung boikot? Yang ada itu karena kesombongan, karena kearoganan beragama itu membuat orang-orang yang mungkin menjual hasil dari produk pikiran daripada Israel yang sudah diperjualbelikan dan digunakan di Indonesia, membuat orang-orang jadi miskin, membuat orang-orang tidak bisa bekerja, tidak bisa makan dan semuanya. Akibatnya apa? Fatal. Maka kalau kita beragama tetapi akhirnya juga menjadi buta, rasanya kurang tepat. Makanya yang cerdas lah gitu ya. Kalau memang mau memboikot segala sesuatu ya silakan, tapi secara total. Jangan pakai segala sesuatu yang menjadi buah pikiran dari bangsa Israel atau Israel, teknologi Israel yang sudah dipakai di Indonesia. Kan jadi fatal nanti akibatnya. Nah sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semoga ini dapat mencerdaskan para penceramah ustadz-ustadz yang sering sekali dengan mudah menyatakan boikot ya. Karena mereka tidak rasa mungkin kerja, tidak rasa hanya modal dengan cuap-cuap lalu mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah teman-teman, mari cerdas. Apa yang disampaikan oleh profesor ini merupakan bagian yang sangat penting untuk direnungkan. Dan semoga orang-orang yang mendengarkan ceramah itu tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan. Benar, kita ini memiliki rasa terhadap apa yang terjadi di sana. Bukan berarti langsung membabi buta lalu semuanya diboikot. Harus tahu sejarahnya, apa yang terjadi, supaya tidak asal bertindak begitu ya. Nah, saya berharap teman-teman muslim bisa cerdas lah ya. Dan apa yang disampaikan oleh profesor ini tepat, supaya Anda jangan mudah bertindak, Anda jangan sembarangan bertindak yang justru merugikan Anda sendiri. Ya, sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.